Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan siang pagi hari ini, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di masjid. Ini merupakan salah satu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibadah dengan hidup dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat yang merupakan salah satu di antaranya ibadat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pada suatu hari salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ya Rasulullah, akhbirni ayu amalin afdalu indallah." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku di antara sekian amal ibadat yang paling mulia di sisi Allah apa ya Rasulullah? Ayu amalin afdalu indallah." Amalan apa yang paling istimewa, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, as-shalatu fi waqtiha, melaksanakan salat tepat pada waktu. Sumpah itu ya Rasulullah. Kemudian dia tanya lagi, setelah itu ada lagi Rasulullah yang paling afdal daripada itu? Rasulullah menjawab yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau tadi dia bertanya tentang amalan yang paling afdal, yang paling disayangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya malah sebaliknya. Kemudian amalan apa, pekerjaan apa yang paling afdalu indallah? Pekerjaan kita yang paling dibenci, yang paling dimurkai, yang paling tidak disenangi oleh Allah?" Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, berbuat sesuatu pekerjaan yang membawa kepada kemusyrikan. Sumpah ini ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah? Yang kedua kata Rasulullah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua atau kepada orang tua. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan dan kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pada pertemuan kita kemarin berbicara masalah doa. Doa adalah termasuk bagian daripada ibadat. Jadi ibadat itu banyak, tapi ibadat yang paling istimewa bagi kita ialah doa. Jadi doa ini jangan sesuatu yang biasa-biasa. Doa adalah bagian daripada ibadat. Dan doa ini ulun masih ingat sekitar tahun 70-an. Ulun ngaji salah seorang ustaz, alhamdulillah sekarang ustaz masih tidak dapat ya, tatap muka. Beliau itu salah satu di antara murid kesayangan almarhum guru sahabat beliau. Bapak Hidayat, pamannya guru sahabat itu ada guru sebat. Guru sahabat beliau ini waktu sini belajar menceritakan
Ya kan, kalau kita mendapatkan duit, mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu, kita berusaha. Ya kan, kalau kita untuk mendapatkan, misalnya kita sebagai seorang petani, usaha kita ya tani. Kalau yang usahanya dagang, ya berdagang. Yang usahanya bisnis, ya bisnis. Macam-macam usaha kita. Tapi kata beliau, usaha yang pertama dulu bagi seorang hamba ini ialah doa. Bahasa kita aja berdoa dulu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, apa pekerjaan yang ingin kita kerjakan, ayo bayalah. Jika berdoa di rumah, apa diberikan mudahan, laku mudahan, baik mudahan, dapat untung ya. Kalau orang mungkin berpikir, ya kan, doa di sinilah orang yang banyak mengesampingkan doa. Padahal doa ini adalah sangat-sangat penting. Dan disinilah fungsinya doa. Cerita dan Rasulullah pernah menyampaikan sudah di kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada suatu hari ceritanya beliau melaksanakan umrah, beliau melaksanakan tawaf. Waktu beliau tawaf di Baitullah, beliau berdoa. Dan beliau berdoanya rupanya bukan gaman, bukan yang pelan, yakin berdoanya. Sehingga doa Umar ini bisa didengar oleh pengawal-pengawal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada pengawal yang banyak. Sayyidina Umar selalu dikawal, ada pengawal seorang khalifah dikawal, tidak ada yang bibirnya, tidak ada pengawalnya. Dan disinilah mendengar cerita kisah ini, Khalifah Umar berdoa, pengawalnya ini kaget. Padahal doa Sayyidina Umar, apa doanya? Allahumma in kunta katabtani saqiyan faktub anni sa'adat. Ya Allah, seandainya kamu tulis, ya Allah, untuk syakawat, aku ini adalah bahasa kitanya syakawat, ini celaka. Seandainya aku ini kau tulis orang yang celaka, sekarang kau tulis aku ini orang yang celaka. Tolong ya Allah, hapus tulisan itu, ya kan? Hapus tulisan itu, jadilah orang yang sa'adatan, orang yang beruntung. Nah, dalam ayat Al-Quran, rasanya dalam surah Al-Baqarah ada kalimat yang berbunyi, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus apa yang Dia kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah bisa menentukan ma yasha, siapa yang apa yang Dia kehendaki. Jadi menurut cerita di Sayyidina Umar waktu berdoa, Allahumma in kunta katabtani pada syafawatan waktu ada sa'adatan, seandainya aku orang yang celaka, tulislah menjadi orang yang beruntung. Berdoa menangis. Khalifah Umar sambil menangis. Nah, di belakang beliau ini banyak sahabat-sahabat Nabi sebagai pengawal beliau, berbahasa kitanya berpandingan lawan kawan pada kawan. Ada banding katanya Khalifah Umar, dia langsung pernah nggak dengar doa Nabi yang seperti itu? Pernah nggak Nabi menyuruh kita berdoa seperti itu? Ya Allah, seandainya aku orang celaka, ya Allah, rubahlah catatan kamu itu supaya aku jadi orang yang beruntung. Nah, menurut ceritanya, ternyata Abdullah bin Mas'ud beliau menyampaikan hadis Nabi. Apa bunyinya? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, la tahudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdiran Allah kecuali doa. Ternyata
daripada Al-Quran. Tulisan cerita hadis yang ditulis oleh Al-Bani, beliau menulis bahkan la ta'udul qadar illa Allah. Tidak ada yang bisa merubah qadar Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membacakan umur kata Nabi kecuali dengan takdir berbuat baik. Jadi apa yang didoakan Sayyidina Umar tadi memang ada doanya, memang ada hadisnya bahwa saya Allah bisa merubah kata Tuhan. Ini di dalam Ibnu Katsir ditulis dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir menceritakan hadis ini. Jadi kita orang yang beriman mendengar cerita kisah guru kita tadi, kita yang pertama dulu kita berusaha di dunia ini, usaha apapun yang pertama kita harus usaha ikhtiar kita yang pertama adalah doa. Jadi doa mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam diri kita. Kalau kita pikir-pikir, mungkin kita ya kan sekarang, kalau kita berpikir sekarang, kisah kejadian sampai sekarang, kita dulu kadang pernah berpikir bahwasanya kita akan tidak bisa umroh. Kita tidak pernah berpikir dulu kadang akan bisa haji. Kita dulu pernah kadang berpikir mungkin kadang ada sembahyang Jumat, ya. Mungkin dulu kita kadang berpikir kadang bisa salat tarawih, ya. Mungkin kita berpikir kadang pernah kadang bisa salat Id, ya. Kita mungkin berpikir sekarang tidak boleh melaksanakan kurban, tapi kenyataan sekarang, ya. Tapi alhamdulillah kita jangan khawatir, kita kurban tetap kita laksanakan karena daerah kita daerah aman, alhamdulillah, ya. Kalau nilai Allah alam kita jelas, ya. Ibadah kita aman-aman saja, Kalau kita misalnya di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta Raya, ya kan? Nah, kita tahu coba yang jelas bagi kita orang yang beriman, menurut masalah yang sekarang kita hadapi, kita hanya satu, tidak ada usaha dan ikhtiar kita menghadapi segala ini adalah kita berdoa. Tapi ingat, jangan dilawan. Penyakit jangan dilawan. Kenapa jangan dilawan? Kan itu kehendak Allah Ta'ala. Bisalah kita melawan kehendak Tuhan? Tidak bisa. Namun hendak kita berusaha dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dilawan. Ayo kita lawan. Seolah-olah kayaknya kita ini mengalahkan kehendak Allah Ta'ala, ya kan? Sedangkan di dalam surah Al-An'am ayat 19 berbunyi apa? Idza aradallahu biqaumin su'an fala radda wa ma lahum min dunillahi wali. Bila pada Allah menghendaki sesuatu penyakit, kepada keburukan sesuatu kayak apapun, su'an ada kejahatan, fala radda lahu, tidak ada dan mau menolak. Ini jelas dalam Al-Quran surah Al-An'am, karena Allah. Jadi kita jangan melawan. Hendak kita berdoa. Jadi kita berdoa mudah-mudahan penyakit jangan datang apapun kita selesai. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita kawan-kawan selesai. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita jangan terganggu selesai. Ya kan? Jadi jangan melawan. Ayo kita lawan. Jadi ayo kita bagaimana kita tahu melawan kehendak Allah Taala yang bisa merubah apa yang terjadi di dunia ini. Menurut dalam hadis tadi, ya dengan doa meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan, sekarang terganggu ekonomi kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan, sekarang kami ini merasa ada takut dengan apa yang Engkau turunkan. Tapi ya Allah, segalanya ini terjadi karena Engkau, ya Allah. Tolong ya Allah, segala yang Engkau lakukan ini jauhkan daripada kami. Selesai. Jadi tadi doa. Ingat, doa adalah senjata bagi kita orang yang beriman. Semalam Bapak sampaikan. Coba bagaimana kita doa ini harus kita perhatikan. Pertama, kita harus tahu kenapa kita harus berdoa meminta kepada Allah. Ini dulu harus kita tahu. Kenapa kita disuruh oleh Allah? Kenapa Allah menyuruh kita berdoa meminta kepada Allah? Mengatakan, "Ud'uni, minta kepada Astajib lakum,
Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini apapun ilah wa ahadu binasyatiha, melainkan Allah lah yang memegang. Jadi matahari bisa berjalan dengan kehendak Allah, angin bisa bertiup dengan kehendak Allah. Sekarang siang terjadi terang dengan kehendak Allah. Ya, air malam bilanya hilang, matahari gelap, terjadinya karena Allah. Kita hidup ini karena Allah, kita bisa berjalan karena Allah, bisa melihat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang pertama kita harus tahu bahwasanya kenapa kita harus berdoa, karena kita ini fakir, karena kita ini sangat lemah, karena kita ini tidak mau apa-apa. Sehingga dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah. Yang kuat siapa? Allah. Yang hebat siapa? Allah. Yang kaya siapa? Allah. Ini dulu. Jadi kita berdoa itu kenapa disuruh berdoa? Disuruh berdoa, bahkan disunatkan tangan kita berdoa. Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya kita ini orang yang meminta, orang yang fakir, menunjukkan orang yang benar-benar lemah. Sehingga bila kita berdoa, kita meminta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini hamba dia lemah, dia kata Allah Subhanahu wa taala dia miskin, dia fakir, dia berharap rahmatku kata Allah, kata dia berdoa. Tapi sebaliknya dalam ayat yang kemarin, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, siapa-siapa yang takabur, yang sombong, ada mau beribadat Allah, ada mau berdoa Allah, saya turun dari jahannam negeri, akan aku masukkan ke dalam neraka jahannam. Ini orang yang ada mau berdoa itu orang yang takabur, orang yang ada mau meminta kepada Allah itu orang yang sombong. Oleh karena itu kita harus berdoa. Di mana aja, kapan aja kita berdoa. Ada murid kita berdoa, ada mau murid, bukan Allah Taala menidurkan pasti. Ya kan? Tidur kita guring, ya kan? Biar kita jangan terganggu, biar kita melihat tetap tidurnya kayak makan, biar tidurnya sedikit tapi rasanya jangan. Tidurnya rasanya puas, gitu kan? Dengan doa gitu. Begitu kita berdoa, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Aku serahkan diriku kepada Engkau. Wa alja'tu zuhri ilaika, ya Allah, aku andam belakangku kepada Engkau, ya Allah. Rabbatan wa rabbatan minka, ya Allah, aku mengharap dan aku takut dengan Engkau. Ya kan? Takut dengan Allah. Apa itu dimakan zakat? Wa bima asatar. Dan aku beriman dengan apa yang Engkau turunkan, dan aku beriman dengan apa yang Engkau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa karena boleh bangun pula, karena boleh ya bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita rahmati Allah, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selalu semua yang ibadah kita ada berdoa, selalu berdoa. Jadi berdoa itu pertama kita harus yakin orang yang menguasai dunia ini hanya ada Allah. Kita kan ada pihak apa? Kita kan ada pihak apa? Dan disinilah tadi dilihat langsung di dalam diri kita. Waduh, visi rumah sudah ada, duit sudah banyak, segala-galanya ada, lalu timbul perasaan asa sauran. Ya kan? Ada ingat lagi lawan Allah yang Maha Kuasa, ada ingat lagi dapat hadap itu duit ada tinggal ambil, ya kan? Hadap berjalan kepada hadiah sehat, berjalan kawa, hadap pulang kepada hadiah sehat kawa, sehingga sampai karena nafsunya kada ingatlah lawan Allah pada kita ini di dunia ini, siapapun di dunia ini, makhluk yang manapun di dunia ini, kada ada yang keluar daripada genggaman dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu kalau kita berdoa. Jadi kita buang nafsu kita, ya Allah, oleh segala pihak, walaupun aku punya mata, walaupun aku punya telinga, walaupun aku punya tangan, walaupun punya kaki, aku tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah, tetap dengan Engkau, ya Allah. Jadi nafsu kita inilah yang merubah sikap kita.
Sehingga sampai di dalam Al-Quran itu ada berbunyi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat hai Muhammad orang-orang yang menjadikan ilahahu hawa, Tuhannya adalah hawa nafsu? Kenapa orang-orang dia merasa teringat lagi di Tuhan? Katanya dia sudah bisa melihat karena dia punya mata, karena dia punya telinga, karena dia sudah punya segala-galanya, karena dia bisa berjalan, karena bisa ini, duit sudah ada, semuanya sudah ada, sehingga sampai ada lupa lagi Allah Ta'ala. Allah nafsu. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Berdoa ini panggil lagi supaya jangan menunjukkan hawa nafsu. Ya Allah, ya kan? Ampunilah ya Allah dosaku, ya kan? Menunjukkan bahwasanya kita ini banyak dosa, kita akui banyak kesalahan ya Allah. Ya. Bahkan kalau Junaid al-Mughdabi dalam tulisannya mengatakan 1 detik aku lupa dengan Allah, hukumkan diri ini adalah murtad. Sedetik aja aku lupa Allah Ta'ala, aku hukumkan diri ini murtad. Beliau sakit daripadanya kita ini jangan sampai jauh dari Allah, jangan sampai lupa lawan Allah. Mestinya kita ini harus ingat dengan Allah. Maka oleh karena itu kita disuruh berdoa, ingat Allah. Kita baca salawat, ingat dengan Allah. Kita baca tasbih, ingat dengan Allah. Kita baca Allah Akbar, ingat dengan Allah. Disuruhlah kita untuk berbanyak berzikir dengan Allah supaya jangan sampai di dalam diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Ya kan? Bila itu hawa nafsu sakit, merasa kita ini patah di milik kita, ya kan? Merasa kita di harta, merasa kita bukan kita hari Allah Ta'ala. Kita terjadi karena musibah, sakit beliau. Kenapa banyak sakit? Karena merasa dia, kenapa aku bisa jadi buta? Tapi kalau kita sudah tahu manusia ini diberi Allah nikmat yang ada di dunia ini kada ada yang abadiyah. Quluban 'alaiha segala sesuatu di dunia ini kada ada yang abadi, pasti akan berubah, pasti akan binasa, termasuk yang ada di dalam diri kita. Nah, di sinilah kita berdoa. Dan kalau kita tahu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang segala-galanya, kita yang pakai ide sudah tahu. Tapi oleh Allah, Rasulullah menyarankan, kalau kamu berdoa ada waktu, momen berjalan sekarang yang paling baik itu berdoa. Yang nomor 1, berdoa yang paling bagus, yang paling baik adalah tatkala sudah berlalu bertinggi kepala. Ini dalam Al-Quran sudah diceritakan, dalam hadis Rasul menceritakan, bila sudah berlalu 2/3 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah bukan bulan Ramadan, setiap malam Allah bukakanlah pintu ampunan, Allah bukakanlah pintu maghfirah, Allah bukakanlah pintu taubat, Allah bukakanlah pintu rahmat, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam bila sudah sampai berlalu 2/3 malam. 2/3 malam itu kalau kita harap jam 6 sampai jam 10 sama aja. Jam 10 sampai jam 2, 2/3, berarti di atas daripada jam 2. Sebelum terbit fajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan Allah memanggil apa-apa yang dia merasa berbuat maksiat, Allah sekarang bertobat dulu. Hamba-hamba yang merasa berbuat dosa, sekarang pintu ampunan. Hamba-hamba yang minta rahmat, mau minta apa, urusan dunia, urusan akhirat, sekarang aku buka. Nah, jadi sinilah paling. Bahkan kalau menurut dalam hadis, kalau pada waktu takwa waktu kita harus sebanyak-banyak Allah bersemangat. Sebanyak
berdoa yang paling bagus ialah kalau kita di waktu malam. Ini sudah ada khilaf, dan ini adalah amalan para anbiya wal mursalin, amalan para syuhada was shalihin, amalan para aulia Allah wal muqarrabin, para aulia Allah shalihin, ya kan? Para orang-orang muqarrabin ialah bangun di waktu malam. Ini paling hebat saya. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan cerita tahajud bilal, ya kan, yang kita bangun di waktu malam. Nah kemudian kalau kita berdoa itu yang setiap malam. Menurut kalau yang setahun sekali yang mustajab benar-benar Ramadan siapa hari malam. Kalau yang mingguan yang mustajab itu hari Jumat seharian, ya kan. Nah coba ini ada catatan. Kita di sebentar lagi kalau jangan salah tanggal 11 ini itu sudah masuk tanggal 1 Juli. Tanggal 1 bulan Juli ini, ya kan, ini sekarang hari ini tanggal 4, ya kan, tinggal 7 hari lagi kita akan masuk 1 Juli. 1 Juli ya sampai tanggal 10 Juli hari ini kan. Tadi ayat yang berbaca wal fajri wal layalin asyr. 10 malam di bulan Dzulhijjah ini adalah malam-malam siangnya dan malamnya yang sangat mustajab kita berdoa. Dan amal ibadah yang kita kerjakan pada 9 hari ini sampai hari raya itu tidak akan yang bisa menjawabnya. Sampai orang yang jihad fisabilillah dia meninggal di medan perang dengan orang yang beramal beribadah pada di antara hari-hari 10 Dzulhijjah ini pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Dalam hadis Rasulullah. Oleh karena itu kita kalau bisa tanggal 1 Dzulhijjah kita perbanyaklah amal ibadah ini. Terserah mau puasa silakan. Tapi kalau tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah kita dianjurkan puasa. 8 banyak puasa tarawih, kalau 9 banyak puasa Arafah. Nah, jadi kembali doa kita lihat momennya yang pas kalau kita malam, ya kan, malam ya. Kemudian tadi kalau hari Jumat 1 hari sampai itu mulai terbit pagi sampai 3 hari Jumat mustajab kita berdoa. Kalau yang setiap saat setiap waktu berdoa itu yang mustajab ialah antara adzan dan iqamah. Allah selesai adzan sampai menunggu waktu iqamah. Situlah memanfaatkan untuk kita berdoa. Jadi kayak kalau bilanya sudah kita di masjid, ya bilanya sudah ada, kalau bisa tuh langsung masuk masjid, salat sholat di masjid. Nah di waktu yang mustajab, ayo katakan berdoa dulu, ya kan, katakan dulu sampai kayak Allah SWT. Jadi biar makin panjang waktunya antara kamu makin untung kita bisa kita berdoa. Kan itu setiap hari. Nah, benar termasuk yang mustajab berdoa, kita berpuasa, kemudian waktu turun hujan kita berdoa. Nah, termasuk yang paling mustajab berdoa itu waktu kita dalam keadaan mazlum, waktu kita dalam keadaan dianiaya orang, waktu kita di dalam orang kita dipitnah orang, kita di depan kita dipitnah orang sakitkan hati. Nah, pada waktu kita dalam keadaan mazlum sakit hati ini, kita ini kalau berdoa dijawab Allah. Sehingga Nabi mengatakan jaga binazul, ya Nabi jaga binazul, hati-hati kalian jangan sampai menyakit hati orang. Kenapa? Karena doa orang yang disakit hati itu adalah mustajab. Baik, apa dia berdoa yang baik? Ya kan, Gusia, jangan doa asal orang yang tercatat kalau begini menyakit tapi kita berdoa. Kita doakan orang yang menyakit hati kita doakan mudah-mudahan ini sulit, ya masuk apa dan menyakit hati orang yang berdoa. Tapi ingat, menyakit hati orang itu
diceritakan di dalam surah Al-A'raf, diceritakan dalam surah Al-Hijr, diceritakan dalam surah Shad, bahwa saya paling berbahaya dalam kehidupan manusia di dunia, mulai surga manusia sampai di dunia, dia paling berbahaya dari iblis tadi. Tapi ada tapinya dalam surat itu setelah fasta'id billahi minasyaitonir rajim, Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina kafaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah Ta'ala, syaitan itu memang berbahaya. Takut syaitan itu akan menghancurkan kita, ya kan? Coba innahu, sesungguhnya iblis, laisa lahu, tidak ada bagi iblis sultanun, tidak ada punya kekuatan. Ada bakul iblis, ada petani iblis, ada pawai iblis, berbuat apa-apa. Lawan siapa? Adal ladzina kafaru, atas mereka yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tapi orang beriman kan lawan Tuhan selalu tawakal. Semua kalau amanu tapi kata tawakal, berarti masih bisa iblis lagi. Bahwa karena itu kita hidup ini penuh dengan tawakal. Di mana kita yang tidak tawakal? Kita tidak tahu di mana kita berada ini akan dapat sesuatu segala macam segalanya. Maka di sinilah kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa ya Allah, kalau pemilik Tuhan yang maha agung, yang rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari kenyataan yang ada di dalam diriku. Min syarri kulli dabbatin, sebarang apapun yang ada di dunia ini semua. Ini termasuk doa, ya kan? Ini ajaran oleh Nabi, namanya doa bidadar yang biasanya kita baca. Ini adalah untuk memberikan sebagai tunjukan itu orang yang bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, lawan Tuhan yang bertawakal. Allah mengatakan iblis tidak akan bisa mempercaya mungkin. Kemudian dalam surah Al-Hijr, dalam surah Shad, lain lagi iblis yang mengaku. Tapi kan Allah berwasiat, ya Allah Ta'ala, iblis tidak akan bisa Allah beribadah kepada. Tapi iblis apa katakan? Oh, tapi izzatika lau biyadahu baik. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dua ayat ini, dua kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin dalam surah Al-Hijr, dalam surah Shad, iblis mengatakan aku tidak akan bisa mengganggu hamba Allah, orang-orang yang ikhlas. Ini pernyataan iblis. Babizzatika, ya Allah, dengan kamu lau biyadahu baik, akan aku hancurkan anak Adam sampai akhirnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas tidak pada orang ikhlasnya orang bawahnya beriman dulu. Ada ikhlas atau ada beriman, ya kan? Beriman percaya Allah Subhanahu wa taala yang namanya doakan. Iya percaya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orang ikhlas. Inilah orang ikhlas. Aku ini akan mati bila mana Allah Ta'ala mati. Aku ini akan hidup bila Allah Ta'ala hidup. Aku akan garing bila Allah Ta'ala garing. Aku akan sehat bila Allah Ta'ala sehat. Aku akan aman bila Allah Ta'ala katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orang ikhlas. Jadi kita kita ikhlas saja sudah di dunia ini kepada kita kata Allah berbuat kepada walau kuntum bi burujin musyayyadah. Dicari teranya orang ini supaya aman, jangan sampai datang kematian. Naiklah dia sampai ke atas, cari bintang yang paling tinggi, bisa bunyi. Apakah aman? Walau kuntum bi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di gunung yang paling tinggi, kamu tetap akan mati. Kamu akan ditarik. Kamu akan ditarik, ya kan? Begitu pandangan terjadi di sini wabah, ada orang Bedouin menyewa jin, lari ke iblis, lari kepada takutan kalau di India karena ya kan gaya iblis itu sama kan ya Allah. Ini sampai naik ke atas langit pun Allah Ta'ala sampai menyesali ya kan. Apalagi banyak iblis ya kan. Apalagi belajar di dunia ini kemana? Itu namanya tidak beriman. Kalau kita beriman kepada Allah sudah inna salati wa nusuki ibadah wa mahyaya, hidup
saja sudah melakukan bisa apa-apa, apalagi yang lain daripada iblis. Ya kan, apalagi dari iblis ini sesuatu kalau Allah yang paling Allah jadikan sudah manusia harus berhati-hati dengan iblis. Nah, jadi judulnya tidak boleh kita simpulkan, kita perlu berdoa. Kalau makan udah ada sahih yang paling bagus, yang paling baik berdoa. Tapi ingat, doa harus disertai dengan berdoa. Biar kita serahkan mulai semuanya apapun kita ingat sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk yang la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya kan? Kita mengatakan sabda ini adalah kita bilang inna sholati wa nusuki ila rabbil alamin. Kita tambahi dengan la syarika, tidak ada satu bagi Allah. Ya kan? Wajibnya dikubir, demikianlah kita ini disuruh. Wa ana minal muslimin, akulah orang yang muslim, orang yang selamat, orang yang selamat. Dan selamat. Bila demikian selamat, hidup